Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurilmi Wahyuni akan membawakan materi mengenai kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan atau keputusan yang berhubungan dengan berapa banyak jumlah laba yang harus dibayarkan kepada para pemegang saham dan berapa banyak jumlah yang harus ditahan sebagai tambahan modal perusahaan. Keputusan dividen itu sendiri merupakan bagian dari pembelanjaan internal perusahaan. Jenis kebijakan dividen yang pertama yaitu dividen constant payout ratio dividen policy, yang kedua kebijakan dividen biasa atau stabil, yang ketiga low regular and extra dividend policy, yang keempat flexible dividend policy, yang kelima residual dividend policy, dan yang keenam increased dividend policy. Kemudian ada teori kebijakan dividen. Teori yang pertama yaitu dividen irrelevance theory. Menurut Miller dan Modigliani, nilai perusahaan hanya ditentukan oleh profitabilitas aset perusahaan dan kompetensi manajemen perusahaan. Miller dan Modigliani berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian teori yang kedua yaitu the bird in the hand theory, menyatakan bahwa dividen mempunyai tingkat kepastian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan capital gain. Jadi investor cenderung membeli saham-saham yang akan membagikan dividen. Semakin tinggi dividen, semakin tinggi juga minat investor terhadap saham. Semakin tinggi minat investor, maka harga saham semakin naik. Kemudian ada teori yang ketiga, yaitu tax preference theory, menyatakan bahwa seorang investor menghendaki suatu perusahaan untuk menahan laba setelah pajak dan digunakan untuk melakukan pembiayaan investasi daripada dividen dalam bentuk kas. Kemudian ada teori yang keempat yaitu signaling theory. Signaling theory menyatakan bahwa terdapat ketidakistimewaan informasi yang terjadi antara manajer dan investor. Menurut William L.M., secara umum memiliki investasi tentang kegiatan perusahaan sehingga dividen bisa menyampaikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Kemudian ada teori yang kelima, yaitu residual theory. Residual theory menyatakan bahwa pembayaran dividen dilakukan apabila perusahaan mempunyai dana sisa setelah melakukan pembiayaan berbagai investasi yang memiliki net present value yang positif dengan memakai pendapatan perusahaan yang ditahan. Kemudian ada teori yang keenam. Teori yang keenam yaitu Silental Effect Theory. Silental Effect Theory menjelaskan bahwa kebijakan dividen ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu. Kemudian teori yang ketujuh yaitu Agency Theory. Agency Theory yaitu masalah keagenan terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara manajer, pemilik perusahaan, dan juga investor. Agency teori ini menjelaskan bahwa dividen bisa dijadikan sebagai alat yang dapat digunakan untuk meminimalisir biaya agensi. Kemudian teori yang kedelapan yaitu Expectation Theory. Expectation Theory menjelaskan bahwa para pemegang saham mempunyai harapan terhadap setiap besarnya dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan juga pemahaman bahwa perusahaan mempunyai stakeholder. Teori ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan mempunyai berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, yang pertama itu likuiditas perusahaan, yang kedua kebutuhan dana untuk membayar kewajiban, yang ketiga tingkat pertumbuhan perusahaan,
Yang keempat, peluang ke pasar modal. Yang kelima, batasan-batasan dalam kontrak hutang. Nah, bagaimana sih prosedur pembagian dividen itu? Biasanya pembagian dividen akan dilakukan 1 tahun sekali, meski bisa juga terjadi setahun 2 kali. Ada beberapa hal yang mesti diketahui mengenai jadwal pembagian dividen. Dalam praktiknya, emiten biasanya akan membuat pengumuman dulu kapan mereka akan membagi dividen. Jadi akan ada tanggal pengumuman, yaitu tanggal diumumkannya secara resmi pembagian dividen oleh emiten, meliputi tanggal pencatatan, tanggal pembayaran, serta besarnya dividen kas per lembar yang akan dibagikan. Kemudian akan ada tanggal pencatatan atau date of record, yaitu tanggal dilakukannya pencatatan pemegang saham yang berhak atas pembagian dividen yang direncanakan. Kemudian yang ketiga ada tanggal cum dividen, yaitu tanggal berakhir aktivitas perdagangan saham untuk ikut dihitung haknya untuk mendapatkan dividen. Kemudian yang keempat tanggal ex dividen, yaitu tanggal ketika sudah tidak ada hak perhitungan pembagian dividen. Jadi kalau investor ada yang membeli saham di tanggal ini dan sesudahnya, maka investor tersebut tidak mendapatkan hak dividen. Kemudian yang kelima tanggal pembayaran atau payment date, yaitu hari pembayaran dividen oleh emiten kepada investor yang sudah dicatat. Untuk bentuk kebijakan dividen, yang pertama kebijakan dividen yang stabil, yang kedua kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu, yang ketiga kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout rasio yang konstan, yang keempat kebijakan dividen yang fleksibel. Nah, sekian materi kebijakan dividen kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.